Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus sedang mengajarkan kepada para murid dan tentu saja kepada kita semua perihal kerajaan Allah. Untuk itu ia memakai perumpamaan biji yang ditaburkan kemudian bertumbuh. Secara lebih khusus lagi Yesus memberi gambaran perihal biji sesawi yang tumbuh dan berkembang bahkan di dalam kesenyapan. Kata Yesus, hal kerajaan surga itu bagaikan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Dan memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara pun bersarang dalam naungannya. Saudara-saudari, mari kita menimba spiritualitas pohon. Mungkin di depan rumah kita ada pohon, di jalan raya banyak pepohonan, di gereja kita ini juga di halaman sekitarnya banyak pepohonan. Kita bisa belajar dari pohon yang diumpamakan Yesus di dalam Injil hari ini. Bukan hanya sekedar bertumbuh dari kecil menjadi besar, tetapi bahkan bertumbuh di dalam keheningan, tidak berisik, tidak reseh, tidak mengganggu pohon-pohon yang lain. Pohon yang satu tidak menjadi kepo terhadap pohon yang lain, pohon yang satu tidak menjadi gila urusan terhadap pohon yang lain. Dia tetap berdiri tegak, kelihatan damai, tenang, memberikan keteduhan dan kesejukan bagi lingkungan sekitarnya. Dan pohon yang baik, dia tidak hanya bertumbuh dengan baik, tetapi pada saatnya juga akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Itulah gambaran kehidupan kita sebagaimana mestinya yang dikehendaki dan diamanatkan Tuhan. Kita pun harus bertumbuh lain kali dalam kesenyapan, dalam relasi intim dengan Tuhan, dengan sikap serah diri kepada Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, bahkan secara misteri kita sendiri tidak pernah tahu kalau Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik dan indah bagi kita. Di dalam bacaan yang pertama melalui Nabi Yeskiel, kita diingatkan Allah meninggikan pohon yang rendah dan membuat yang bertumbuh menjadi layu, kering, dan akhirnya mati. Itulah sebuah gambaran hidup kita dengan apa adanya kita akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi hijau seperti halnya pohon. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan, mengabaikan, apalagi melupakan Tuhan, mungkin kita pada saatnya juga seperti gambaran dari Nabi Yeskiel akan menjadi layu dan kering, tidak berguna. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua menegaskan, kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan untuk itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan di hadapan Allah. Ungkapan ini penting sekali saudara-saudari. Menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini hendaknya menjadi pertanyaan refleksi yang selalu harus kita renungkan setiap hari.
Khususnya malam ketika kita beranjak istirahat. Apakah hidupku hari ini, seperti kata Santo Paulus, sudah menjadi sebuah hidup yang berkenan di hadapan Allah? Mungkin karena satu dan lain hal, mungkin karena apa yang kita katakan baik dan benar, dan boleh jadi yang baik dan benar itu tidak begitu saja bisa diterima oleh orang. Menjadi tidak berkenan di hadapan sesama, membuat orang tersinggung, membuat orang tersakiti. Tapi sejauh semuanya itu kita lakukan, kita katakan dengan niat tulus dan didasari oleh kasih yang diamanatkan Tuhan, pasti itu berkenan di hadapan Allah. Kita harus berani memprioritaskan keberkenanan kita di hadapan Tuhan daripada di hadapan sesama. Paulus juga mengingatkan bahwa pada saatnya kita semua akan mengakhiri siara hidup kita di dunia ini. Tidak ada orang yang akan terus-menerus hidup. Tidak akan ada orang satupun di antara kita yang selama-lamanya akan menjadi penghuni di dunia ini. Dan Paulus menyadarkan, mengingatkan kita bahwa pada saatnya kita semua harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu sebabnya ia berkata, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang, artinya kita semua ini, pribadi demi pribadi, orang demi orang, memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan apa yang ia lakukan di dalam hidup ini, baik atau jahat. Atau memakai perumpamaan Yesus, kita ini sudah menampilkan diri kita sebagai pohon yang baik, yang rindang, yang bisa menyejukkan, membuat orang lain bisa berteduh dengan aman dan nyaman, dan menghasilkan buah-buah yang juga dinikmati sebagai yang baik bagi orang. Atau jangan-jangan hidup kita bagaikan pohon yang kurang baik, yang kering, yang gersang, yang membuat orang gerah, dan buahnya pun tidak bermanfaat bagi orang. Semoga seperti halnya doa, juga perjuangan, sekaligus juga harapan Santo Paulus, kita semua pun sungguh menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Bahkan perlu ditambahkan kata semakin berkenan. Hari ini berkenan, kita berdoa, kita berharap, kita berjuang, besok lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan tentu juga di hadapan sesama. Dan ibaratnya pohon terus bertumbuh, berkembang dan berbuah. Jadilah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, yang bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk kebaikan bagi semakin banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.